Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Selalu hal ini akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tentunya yang menjadi harapan saya dan di dalam doa-doa saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu tetap ada di dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara iman maupun sehat secara jasmani atau sehat secara imun. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita tetap mengadakan persekutuan doa, ya, dengan tema yang masih tetap pada bulan April ini berkaitan tentang murah hati, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan itu diambil di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-37, ya, tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, nanti mari kita melihat apa berkat yang bisa kita teladani, yang kita petik dari orang Samaria yang murah hati ini. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur,
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya sharing firman Tuhan atau memaparkan firman Tuhan yang berkaitan tentang murah hati, yang akan kita pelajari tentang orang Samaria yang murah hati ini, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, bersyukur sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, supaya menjadi duta-Mu, supaya menjadi alat-Mu untuk menyampaikan pesan penting Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Ampuni atas setiap dosa dan kesalahan kami. Setelah itu layakan kami untuk menaikkan juga setiap doa seru syafaat kami secara bersama-sama dalam ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, temanya tadi sudah saya jelaskan, yaitu berkaitan tentang murah hati. Ya. Nah, apa yang bisa kita petik melalui orang Samaria yang murah hati? Ya, pelajaran-pelajaran rohani apa? Berkat-berkat rohani apa yang bisa kita pelajari tentang murah hati melalui teladan orang Samaria yang murah hati ini, Saudara? Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, bahwa murah hati itu adalah aplikasi iman. Ya, saya tegaskan sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa murah hati itu adalah tindakan iman. Murah hati itu adalah aplikasi dari iman saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 0 besar kalau kemudian kita mengatakan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. 0 besar kalau kita kemudian mengatakan bahwa saya rajin ke gereja. 0 besar kalau kemudian kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang rajin berdoa. 0 besar kalau kemudian kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi tanpa ada aplikasi iman, tanpa ada tindakan iman yang kita terapkan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama berkaitan tentang hubungan kita dengan sesama. Ya, terlebih sesama yang membutuhkan pertolongan dan kita sanggup untuk melakukan pertolongan, bantuan kepada orang tersebut, saudara. Kalau di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, saudara. Seharusnya yang terjadi, iman itu disertai dengan tindakan iman. Ya, iman itu, ya, pernyataan iman itu harus disertai dengan aplikasi, dengan tindakan yang real, dengan tindakan yang nyata, saudara. Ya, tetapi iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang 0 besar. Sama seperti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ketika berbicara tentang kasih. Ya, itu. Seperti omong kosong. Kalau kemudian kita bilang kasih tapi tanpa disertai dengan perbuatan kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini ya Tuhan Yesus memberikan contoh. Ya, ketika kemudian ada seorang ahli Taurat yang bertanya tentang hidup yang kekal, ya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada ahli Taurat itu, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ahli Taurat itu karena ahli, dia tentunya hafal, kemudian menjawab,
Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian dalam dialog itu Yesus kemudian berkata kepada ahli Taurat itu, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau hidup. Ya, tetapi ayat yang ke-29, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Barulah kemudian Tuhan Yesus memberikan kisah, ya, menyampaikan tentang kisah orang Samaria yang murah hati ini kepada ahli Taurat untuk menjawab siapakah sesamaku manusia itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan contoh, di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-32, ya, kepada ahli Taurat berkaitan tentang imam. Ada seorang imam dikatakan dan ada seorang Lewi. Ya. Kepada contoh yang pertama adalah seorang imam, seorang Lewi. Ya, dalam kisah sebelumnya dikatakan ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, ada seseorang yang tidak disebutkan, dikatakan yang dirampok habis-habisan oleh para penyamun, bahkan sampai setengah mati, tergeletak, tidak berdaya, tidak bisa bangun, saudara, tidak bisa bangkit, tidak bisa berjalan, karena setengah mati dikatakan, saudara. Ya, dipukuli oleh para penyamun ini, saudara. Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan dalam kisahnya itu tentang ada seorang imam dan ada seorang Lewi yang lewat. Dikatakan melewati jalan itu di mana, ya, seseorang tadi itu yang tidak berdaya itu, yang setengah mati itu kemudian tergeletak, saudara. Ya. Tapi luar biasa, saudara, dikatakan kedua orang ini, seorang imam dan seorang Lewi ini hanya melihat dan tidak melakukan pertolongan apapun juga, tidak melakukan tindakan kasih kepada orang yang seharusnya, yang memang seharusnya membutuhkan pertolongan dari mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan memberikan contoh seorang imam dan seorang Lewi yang tidak melakukan apa-apa, saudara, tidak melakukan pertolongan, tidak melakukan tindakan kasih, tidak melakukan tindakan kebaikan kepada orang yang sesungguhnya membutuhkan pertolongan itu, dan seharusnya seorang imam ini, seorang Lewi ini bisa melakukan itu. Bukankah seorang imam atau seorang Lewi ini adalah tokoh agama, pemuka agama pada waktu itu? Ya. Sama seperti ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus, bukankah mereka adalah orang ini adalah pemuka agama? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah tokoh agama atau pemuka agama itu seharusnya menjadi teladan? Yang dilihat dari seorang tokoh agama, pemuka agama, bukan hanya kemampuan keahlian dalam berkhotbah, saudara, bukan hanya kemampuan memaparkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, saudara, tetapi bukankah yang dilihat oleh jemaat dan orang banyak tentang pemuka agama, tokoh agama adalah teladan dari apa yang dikatakan, saudara, atau pelajaran-pelajaran agama yang disampaikan oleh dirinya? Bukankah yang ingin dilihat dari tokoh agama, pemuka agama itu bukan hanya teoritis, ajaran yang diberikan kepada umat, tetapi tindakan teladan, saudara, yang bisa dilihat oleh umat pada diri tokoh agama atau pemuka agama itu. Terutama berkaitan tentang kebaikan hati, kasih, penerapan kasih, dan juga kemurahan hati dalam bentuk tindakan yang real, ya, dalam kehidupan sehari-hari tokoh agama atau pemuka agama, saudara. Hal penting yang ingin Tuhan sampaikan, saudara, dalam kisah ini kepada ahli Taurat
dan tentunya juga bukan hanya kepada para tokoh agama dan pemuka agama, semua orang percaya, ya termasuk setiap umat Tuhan, saudara, bukan hanya sekedar teori, ya. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar teori. Firman Tuhan itu bukan hanya sampai kepada pikiran, saudara. Ya, bukan hanya sampai kepada logika manusia, tapi firman Tuhan itu harus sampai mendarat di dalam hati, baik tokoh agama, pemuka agama, ataupun setiap umat Tuhan yang mendengar, saudara, dan diterapkan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, murah hati itu adalah tindakan iman. Murah hati itu adalah aplikasi dari iman, saudara. Tong kosong berbunyi nyaring kalau kita hanya sekedar mengatakan bahwa saya adalah orang yang beriman, saya adalah orang yang rajin baca firman Tuhan, saya adalah orang yang rajin berdoa, saya adalah orang yang rajin beribadah, tetapi kehidupan kita, saudara, tidak ada praktek-praktek kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar pengajaran firman Tuhan, saudara, itu adalah tong kosong berbunyi nyaring atau nol besar, saudara. Karena murah hati itu adalah aplikasi dari iman. Ya. Yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari tentang murah hati dalam bagian ini, murah hati itu adalah empati. Ya. Tadi yang pertama, murah hati adalah aplikasi iman. Yang kedua, murah hati adalah empati. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada dua unsur murah hati. Ya. Ada yang namanya simpati, ada yang namanya empati. Ya. Simpati itu berasal dari bahasa Yunani. Simpatheia. Simpatheia, ya, yang terdiri dari dua kata, yaitu sim, artinya bersama-sama dengan, ya, dan kemudian pathos, patheia, yaitu dari akar kata pathos yang artinya feeling, perasaan, saudara. Jadi simpati itu adalah merasa bersama-sama dengan orang yang menderita, ya. Jadi saya katakan sekali lagi, simpati adalah merasakan, larut dalam perasaan dengan orang-orang yang menderita. Ya. Artinya bahwa dalam pengertian simpati, tekanannya itu kepada feeling, kepada perasaan, saudara. Ya, hanya merasakan. Apakah itu nggak baik? Baik, saudara. Kita ikut merasakan, kita ikut merasa iba dengan orang yang menderita, saudara. Kita memposisikan bagaimana kemudian kalau kita berada di dalam posisi orang yang sedang menderita, yang sedang menghadapi pergumulan yang berat dalam hidupnya, saudara. Kita ikut merasa iba, kita ikut larut dalam perasaan yang sama dengan perasaan yang dialami oleh orang yang sedang menderita itu. Ya, jadi tekanan pada simpati itu adalah kepada feeling, kepada perasaannya, saudara. Ya. Sebaliknya kalau empati itu adalah bukan hanya sekedar larut di dalam perasaan yang sama dengan perasaan orang yang menderita, tetapi disertai dengan reaksi, dengan action, saudara, dengan tindakan, saudara, dengan perbuatan yang dilakukan untuk menolong orang yang menderita atau orang yang membutuhkan pertolongan atau orang yang sedang ada di dalam pergumulan permasalahan yang berat dalam hidupnya. Jadi bukan hanya feeling, tetapi ada action di situ, ada tindakan menolong yang dilakukan. Itu namanya empati. Rasa kasihan yang tidak disertai dengan tindakan menolong itu hanya sekedar simpati, tapi belum kepada empati. Ya, murah hati itu lebih kepada empati, saudara. Ya, ada rasa iba di situ, tetapi ada action, ada tindakan yang bisa kita lakukan, saudara, untuk menolong orang itu. Ya, dan Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, empati ini tekanannya bukan hanya kepada feeling, perasaan, tetapi kepada tindakan atau perbuatan untuk menolong seseorang yang menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melihat, ya, apa bentuk empati
yang dilakukan seorang Samaria ya kepada seorang yang tidak disebutkan namanya, yang dirampok habis-habisan, bahkan dalam keadaan yang setengah mati yang dijelaskan dalam Alkitab tadi. Ya, saudara, kita lihat ayat yang ke-33 dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara lihat, kalau seorang imam dan seorang Lewi tadi dikatakan hanya melihat, ya, kemudian melewatinya, ya, tidak diceritakan di dalam Alkitab itu tergerak hatinya, ditinggalkan begitu saja, saudara. Tapi seorang Samaria ini, saudara, ketika melihat kemudian tergeraklah hatinya, ya, ada simpati di situ, ada feeling, ya, ada perasaan, ya, yang ikut juga merasakan perasaan yang sama yang sedang dialami oleh seseorang yang setengah mati, yang dirampok habis-habisan itu. Kemudian saudara dikatakan ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah itu ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Saudara lihat, bukan hanya feeling, tetapi ada empati, ada reaksi, ada action, ada tindakan yang dilakukan oleh seorang Samaria ini. Saudara dikatakan membalut lukanya, kemudian menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ini luar biasa. Saya berpikir bahwa orang Samaria ini kemana-mana selalu membawa persediaan P3, ya, pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K, saudara. Ya, mungkin kalau zaman sekarang sudah ada betadine, seperti itu, obat merah atau semacam kayak kasa, ya, untuk membalut luka. Kemana-mana selalu dibawa. Pikiran saya begitu, saudara, ya. Ketika melihat dia membalut, itu artinya dia sudah bawa itu. Dia nggak pergi dulu ke toko untuk membeli, saudara. Ya, dia sudah menyediakan itu, saudara. Jadi kalau terjadi sesuatu mungkin pada dirinya, atau dia melihat ada orang lain yang menderita, butuh pertolongan karena ada luka, dia akan lakukan itu, dan dia sudah ada obat atau penanganan pertama pada kecelakaan, saudara, yang bisa dilakukan. Itulah sebabnya dikatakan dia membalut luka orang itu, kemudian menyiraminya dengan minyak dan anggur. Setelah itu, saudara, setelah melakukan tindakan pertolongan yang paling pertama yang seharusnya dilakukan, apalagi yang dikatakan di situ, dikatakan ayat yang ke-34, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan, saudara. Ya, menaikkan, saudara, ada tindakan lagi, kemudian membawa ke tempat penginapan. Ya, orang itu kemudian diinapi dulu di tempat penginapan tersebut. Kemudian dia merawatnya. Ya, merawatnya, saudara. Dan kemudian dikatakan setelah membawa ke tempat penginapan, merawatnya, dikatakan ayat yang ke-35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Dari malam dia merawat, saudara. Karena keesokan harinya dikatakan dia baru pergi untuk urusan bisnisnya, tapi sudah merawat terlebih dahulu, saudara. Ya, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali, saudara. Bahkan dia membayar. Ini adalah murah hati yang totalitas, saudara, dilakukan. Ya, bahkan dia yang membayar penginapan itu, saudara. Kalau lebih dari 2 dinar, dia juga akan lakukan itu untuk membayar secara total biaya perawatan, biaya penginapan di rumah penginapan itu, saudara. Ini adalah murah hati yang totalitas yang dilakukan oleh seorang Samaria, dan kita perlu belajar dari dirinya. Inilah murah hati, saudara. Ya, dan aplikasinya saya berharap bahwa murah hati itu ditemukan pada diri saya, dan juga murah hati ditemukan pada diri Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan di GKPI Bajem Gria Permata, saudara. Ya, kenapa? Murah hati adalah aplikasi iman. Ya, buktikan imanmu. Ya, kalau dalam Filipi dikatakan kebaikan hatimu hendaklah diketahui semua orang, bukan untuk pamer. Artinya biar orang melihat bahwa engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang menilai engkau adalah orang yang baik, saudara. Ya.
Dan murah hati itu adalah bentuk empati. Ada tindakan, bukan hanya feeling, hanya perasaan saudara. Ya, dan biarlah murah hati itu kita lakukan dan Tuhan temukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat. Saya akan menuntun dalam setiap pokok-pokok doa ini. Nanti kita akan berdoa bersama. Dan setelah itu nanti saya akan mengakhiri doa syafaat sekaligus mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Seperti biasa masih ada 3 pokok doa utama ya yang akan menjadi pokok doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, doakan bangsa dan negara kita. Ya. Doakan para pemimpin bangsa dan negara kita supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mengambil kebijaksanaan yang sangat penting untuk kehidupan bangsa dan negara Indonesia, Tuhan. Ya. Kemudian doakan pandemi COVID-19 supaya cepat berlalu atas bangsa dan negara kita. Kemudian vaksinasi yang sedang gencar, yang sedang berlangsung sampai saat ini, ya biar boleh terlaksana dengan baik. Setiap warga negara ambil bagian di situ, ya. Kemudian yang kedua, doakan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Doakan para hamba-hamba Tuhan. Doakan saya, kemudian keluarga, doakan juga untuk Budiana, doakan juga untuk para diaken, doakan juga untuk para pengerja yang ada, Pak Alfred, doakan juga untuk Dika, ya, doakan juga untuk ibadah-ibadah yang terselenggara baik tengah minggu yang masih online, ya seperti persekutuan doa pada malam hari ini, Jumat ada ibadah pemuda, saudara, dan hari Minggu sudah bisa dilakukan di gereja, tetapi juga ada live streaming yang dilakukan juga secara online oleh umat Tuhan yang ada di rumah, yang belum bisa datang ke gereja. Kemudian juga yang online ibadah sekolah minggu, ya. Kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Para pelayan-pelayan Tuhan, doakan supaya hati mereka, semangat mereka tetap, roh mereka tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan, ya. Doakan supaya setiap ibadah ini memberikan efek yang baik, dampak rohani yang baik bagi pertumbuhan iman setiap umat Tuhan di GKPI Bajem Gria Permata. Ya, kemudian yang ketiga, yang terakhir, mari kita berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap umat Tuhan. Sakit penyakit, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan usaha, yang sedang mencari pekerjaan, atau pergumulan-pergumulan yang lain yang sedang dihadapi. Kalaupun kita tahu ada jemaat yang sedang sakit dan kita tahu secara pribadi, sebutkan namanya, kita bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini 3 pokok doa penting yang akan kita naikkan bersama-sama. Saya memberikan waktu 3 menit ya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Dan nanti setelah itu saya akan mengakhiri persekutuan doa dan doa-doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Dengan iman kita menaikkan setiap pokok-pokok doa ini kepada Tuhan. Mari kita lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bawa setiap doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar, dan kami imani bahwa kami akan mendapatkan jawaban doa itu seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Tuhan, kami imani, kami amini itu Tuhan, Engkau akan kerjakan yang terbaik ya Bapa. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, selalu ada jalan keluar ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin
jalannya persekutuan doa dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, dan berkati hamba-Mu, dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik dari kebenaran firman Tuhan, tapi kami semua menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah melalui setiap persekutuan yang ada, iman kami semakin bertumbuh, rohani kami boleh semakin dewasa di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami akhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah setia dalam mengikuti ibadah persekutuan tengah minggu atau persekutuan doa. Apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Ya, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita lakukan akan membuat kita semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan setia dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jangan takut, Allah Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kita, selalu menyertai kehidupan kita. Jangan takut, jangan gentar dalam menghadapi hidup ini. Percaya, yakin ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar di dalam setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.